Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana membuat grafik dengan menggunakan database dengan menggunakan admin di MySQL. Langkah yang pertama, di sini kita harus membuka dulu aplikasi XAMPP, lalu mengaktifkan Apache, ClickStart, dan MySQL ClickStart juga. Lalu setelah itu kita klik admin yang ada di samping MySQL. Dari sini kita akan masuk kepada browser, di mana di sini adalah merupakan tempat untuk membuat database. Mohon ditunggu sebentar. Nah, dari sini kita langsung saja klik menu news. Dari sini kita akan masuk ke dalam langkah yang selanjutnya. Nah, untuk yang di sini kita masukkan, misalnya di sini kita akan membuat data jumlah mahasiswa. Kita ketik di sini jumlah mahasiswa. Dan untuk yang selanjutnya di sini kita pilih collection, atau dalam bahasa Indonesianya itu adalah penyortiran. Dan kita klik ini, langsung kita kirim. Nah, dari sini akan muncul nama yang telah kita tadi buat, yaitu mengenai jumlah mahasiswa. Nah, untuk yang selanjutnya kita masukkan nama yang akan ada di database nanti. Misalnya nama yang akan kita buat di sini adalah jumlah mahasiswa FKIP tahun 2021. Untuk number of column, di sini berapa kolom yang akan kita gunakan. Misalnya untuk jumlah mahasiswa FKIP ini kita akan pakai nomor, prodi, dan jumlah mahasiswanya itu sendiri. Berarti kita akan menggunakan 3 kolom. Berarti kita tinggal tulis 3 kolom. Dari sini kita klik go atau langsung kirim. Nah, di sini kan akan muncul tabel name atau nama tabel. Nama tabelnya sudah jelas, di sini adalah jumlah mahasiswa FKIP tahun 2021. Nah, untuk langkah yang selanjutnya kita tulis apa aja yang akan ada pada kolom tersebut. Misalnya seperti yang kita bicarakan tadi, di sini yang pertama itu ada nomor, yang kedua itu ada prodi, dan yang terakhir itu ada jumlah mahasiswa. Untuk tipe di sini, untuk nomor kita pilihnya adalah INT. Dan untuk prodi kita pilihnya varchar. Dan untuk jumlah mahasiswa juga kita pilihnya INT. Kenapa begitu? Karena nomor dan jumlah mahasiswa yang akan kita input nanti itu adalah angka, di mana angka itu adalah merupakan numerik. Untuk length atau false, di sini itu adalah panjang atau nilai. Berarti panjang yang akan kita pakai itu berapa? Misalnya untuk nomor kita akan menggunakan panjang hanya 2 atau 3. Berarti misalnya kita pakai di sini 3. Untuk prodi, misalnya karena prodi itu ada yang panjang, ada yang pendek ya. Jadi misalnya kita di sini ngambil maksimalnya itu adalah 25 huruf. Dan untuk jumlah mahasiswa di sini kita 4 misalnya, seperti itu. Untuk yang selanjutnya yang di sebelah sininya kita lewat, kita langsung masuk ke indeks. Indeks untuk nomor itu kita pilih primary. Kenapa primary? Karena untuk nomor itu sudah pasti ke bawahnya tidak boleh ada yang sama. Misalnya nomor 1 itu gak boleh ada 2, di bawahnya
harus misalnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan untuk jumlah mahasiswa itu kita tidak pilih, sedangkan untuk prodi kita pilih primary. Kenapa? Alasannya sama seperti tadi. Karena prodi itu tidak boleh ada yang sama. Apabila kita nanti misalnya salah input atau menginputkan data yang sama, tidak akan masuk kepada database ini, karena di pengaturan yang kita buat di sini prodi itu adalah primary atau tidak boleh ada yang sama. Untuk langkah yang selanjutnya itu langsung saja kita save atau kita kirim. Nah, setelah kita kirim, apa yang tadi kita buat itu ada di sini. Nah, apabila misalnya nanti dari nomor ada yang mau dirubah apanya gitu, kita tinggal klik change aja. Dan di sini juga bisa. Nah, untuk menambahkan tabelnya, menambahkan datanya, kita langsung saja kepada insert atau tambahkan. Kita klik saja. Nah, di sini muncul ada nomor, ada prodi, dan jumlah mahasiswa. Kita isi di sini. Nomornya itu nomor 1, sudah pasti nomor 1 terlebih dahulu. Prodi, misalnya kita pilih prodi yang pertama itu ada PMTK. Jumlah mahasiswanya misalnya ada 19. Dan untuk nomor 2, sini nomor 2, kita pilih misalnya PJKR. Jumlah mahasiswanya itu ada 25. Dari sini kita tinggal klik go atau langsung kirim. Kita lihat apakah datanya masuk atau tidak, kita klik di browser atau telusuri. Nah, sudah masuk ya. Yang nomor 1 PMTK jumlah mahasiswanya 19, nomor 2 PJKR jumlah mahasiswanya ada 25. Terus kalau misalnya mau nambah lagi, kita klik lagi insert yang tadi atau tambahkan. Berarti kita lanjut. Tadi kan nomor 1 sama nomor 2 udah. Berarti sekarang kita nomor 3. Prodinya misalnya kita ambil nomor 3 itu PTI. Jumlah mahasiswanya ada 20. Dan untuk nomor 4. Nomor 4 misal kita ambil pendidikan biologi. Biologi. Untuk jumlah mahasiswanya itu ada 22. Kita kirimkan lagi. Lihat lagi apakah masuk. Sudah masuk. Kita tambahkan lagi, berarti kita insert lagi. Nomor 5, berarti sekarang nomor 5 misal PBSI. PBSI jumlah mahasiswanya itu ada 27 misalnya. Dan untuk nomor 6 bisa kita ambil PGSD. Jumlah mahasiswanya itu ada 35. Kita kirim lagi, go atau kirim. Masuk tidak? Masuk. Dan yang terakhir itu yang belum kita tambahkan itu ada PG PAUD. Berarti ini untuk nomor 7. Prodinya ada PG PAUD. Jumlah mahasiswanya misalnya ada 15. Kita langsung klik kirimkan lagi. Sudah masuk semua prodi yang ada di AppKeep. Terus bagaimana cara melihat grafiknya? Dari sini kita tinggal klik display chart atau tampilkan grafik. Nah, kita lihat prosesnya. Di sini sudah ada. Di sini kan masih jumlah mahasiswa dan di sininya itu masih nomor. Supaya datanya lebih jelas lagi, kita ganti untuk yang nomor itu misalnya adalah kita ganti dengan prodi. Nah, sudah. Dan untuk Y-nya tetap jumlah mahasiswa karena jumlahnya kita harus tahu. Kita misalnya mau lihat diagram lingkaran. Nah, diagram lingkarannya sudah muncul seperti ini. Jadi kita bisa lihat ya bahwa membuat grafik dengan menggunakan database dari MySQL itu mudah.
seperti yang tadi telah kita lalui bagaimana langkah-langkahnya. Lalu bagaimana kalau misalnya kita mau lihat diagram batangnya? Kita tinggal klik saja di sini bar. Nah, sudah muncul ya. Di sini ada diagram batangnya sudah terlihat. Lalu kita bisa lihat juga di sini. PMTK ada 19 mahasiswa. PJKR ada 25 mahasiswa. PTI ada 20 mahasiswa. Biologi ada 22 mahasiswa. PBSI ada 27 mahasiswa. PGSD ada 35 dan PG PAUD ada 15. Jadi apa yang ada di dalam diagram ini sesuai dengan database yang tadi telah kita input pada sebelumnya. Lalu apabila kita mau lihat bagaimana diagram garisnya, kita klik ini. Nah, seperti ini. Ini merupakan diagram garis dari database yang telah kita buat. Mungkin cukup sekian yang bisa kami paparkan tutorial mengenai membuat grafik dengan menggunakan database dari MySQL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.